Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Liam Delap yang dikaitkan dengan Manchester United semakin dekat untuk pindah ke Chelsea. Dan The Blues yakin akan perekrutan tersebut telah menerima lampu hijau dari sang pemain. Nah, ini akhirnya Manchester United kembali tertikung dalam mendatangkan pemain baru, yaitu Liam Delap. Sepertinya ini bukan hal yang baru juga, toh kita pernah membahas hal ini karena Manchester United tidak mengikuti kompetisi Eropa apapun musim depan, dan inilah resikonya kalau misalkan bersaing dengan klub lain yang bermain di kompetisi Eropa. Apalagi Chelsea kan musim depan berpartisipasi di Champions League. Sedangkan Manchester United ya hanya kompetisi-kompetisi domestik. Dan hal ini tentu sudah kita prediksi dan kita perkirakan bahwasanya ya salah satu klub yang sering menikung Manchester United ya Chelsea. Bahkan sebelum ini pemain incaran dari Ruben Amorim, mantan anak asuhnya sendiri, Giovanni Quenda, yang dari Januari kemarin gencar sekali dikaitkan dengan Manchester United, pada akhirnya beralih ke Chelsea. Sekarang terulang lagi kejadian yang sama, klub yang sama, Chelsea lebih condong dan berpeluang besar untuk mendapatkan Liam Delap dibandingkan Manchester United. Ya, bahkan untuk ukuran striker yang masih belum matang pun Manchester United masih belum bisa mendatangkan pemain ini. Lantas siapa lagi striker yang akan didatangkan ke Manchester United di bursa transfer ini? Sulit ya kalau kita mencoba untuk membayangkan opsi-opsi yang ada. Ini tampaknya semakin sulit bagi pihak manajemen. Pasalnya jajaran striker yang top secara performa kemungkinannya justru sangat kecil untuk mau datang ke Manchester United, sedangkan opsi-opsi terbatas seperti pemain-pemain yang belum matang justru tertikung dengan klub lain. Tapi kalau kita bicara soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, memang peluangnya kecil ya, seperti siapa lagi ya anjir, Gyökeres udah nggak mungkin, bahkan rumornya lebih kenceng ke Arsenal atau Barca, karena dia juga sudah berstatement kalau ingin tampil bersama klub yang berpartisipasi di kompetisi Champions League. Lalu Victor Osimhen ini sebetulnya dari awal tertarik, tapi dia menuntut gaji yang tinggi, yang mana kalau kita lihat secara menyeluruh kurang lebih gaji yang diinginkan itu 250.000 pound sterling per pekan. Ini masih jadi pertimbangan tersendiri dan menjadi hambatan bagi United untuk mendatangkan Victor Osimhen. Terus yang ketiga, Hugo Ekitike ini kita juga sempat membahas dan sekarang rumornya dia sedang diincar oleh Chelsea kalau nggak salah, Hugo Ekitike ini. Terus terakhir ada Liam Delap. Nah, Liam Delap ini kabarnya sudah ada pembicaraan positif, tapi belum ada keputusan dari pihak pemain. Bahkan Ipswich dengan Manchester United sudah sepakat, sudah ada kesepakatan. Tapi ya namanya sang pemain ini memiliki keinginan tersendiri, ya tidak bisa dipaksakan juga gitu loh. Sekarang kita akan mencoba alternatif lain. Ya, kira-kira siapa striker yang kemungkinan masih bisa didatangkan ke Manchester United. Yang pertama ada Sik. Nah, ini striker dari Leverkusen. Sebetulnya ini bukan opsi yang buruk juga. Pasalnya pemain ini terbilang cukup konsisten dan produktif dalam mencetak gol, terutama musim ini. Secara usia menurutku bukan usia muda juga, bisa dikatakan pemain yang cukup senior, berusia 29 tahun, dan pemain ini harusnya bisa jadi pertimbangan lain bagi pihak manajemen. Lalu selanjutnya ada pemain lain yang masih muda juga, berusia 24 tahun, yaitu Jonathan Burkhardt
dia bermain bersama Mainz di kompetisi Bundesliga. Secara performa juga cukup meyakinkan, karena pemain ini menurutku dari 29 penampilan berkontribusi 18 gol 2 assist kalau nggak salah. Cukup bagus untuk pemain yang berusia 24 tahun. Ini bisa jadi opsi lain juga bagi pihak manajemen. Ya memang opsinya semakin terbatas gitu loh, karena Manchester United memang musim ini benar-benar ya musim yang semburat lah, seburuk-buruknya musim dalam 20 tahun terakhir ya musim ini gitu loh. Jadi ini salah satu dampak nyata bagi pihak manajemen atas buruknya musim yang baru saja dijalani. Ya kesulitan untuk mencari pemain. Tapi di lain sisi yang membuatku masih terus memantau situasi sekarang adalah bagaimana cara manajemen untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, menyiapkan plan-plan alternatif agar Manchester United bisa tetap mendatangkan striker baru. Ini yang layak kita nantikan bersama. Tetap menarik teman-teman ya, kita tunggu saja nanti siapa kira-kira striker yang berhasil didatangkan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Marcus Rashford semakin positif untuk pindah ke Barcelona, tapi semuanya masih di tahap awal antara klub dan sang pemain. Manchester United bersikeras dengan harga 40 juta terkait Marcus Rashford. Ya, kalau kita bicara soal Marcus Rashford, mari kita doakan saja yang terbaik untuk pemain ini agar segera mendapatkan klub baru dan Manchester United bisa mendapatkan dana segar untuk mendatangkan pemain lain. Karena kalaupun Marcus Rashford gagal terjual ya, seperti di bursa transfer Januari kemarin gagal terjual secara permanen, akhirnya dipinjamkan lagi, ya Manchester United yang rugi menurutku, karena Rashford sudah tidak ada tempat di Manchester United seperti yang sudah disampaikan oleh Ruben Amorim sejak Januari lalu, dan nasibnya pun sama seperti Garnacho, jadi mau nggak mau dia harus mendapatkan klub baru kalau masih ingin berkarir di dunia sepak bola. Dan Barcelona sebetulnya masih belum memprioritaskan Marcus Rashford sebagai pilihan pertama, karena beritanya ya Barcelona ini kan memiliki beberapa opsi, dan memang salah satu opsinya ya Marcus Rashford. Tapi ini masih belum ke tahap negosiasi yang lebih konkret, masih di tahap awal. Ya, seperti yang sudah aku bilang tadi ya, semoga Marcus Rashford segera mendapatkan klub baru dan Manchester United mendapatkan dana segar untuk mendatangkan pemain lain. Itu ini merupakan satu-satunya solusi yang bisa disepakati oleh kubu Manchester United dan juga Marcus Rashford. Tidak ada pilihan lain, toh kalaupun bertahan ya tetap memperkeruh suasana menurutku ya. Amorimnya juga pasti kesulitan, nggak cocok dengan skema sang pemain, terus sang pemain pun juga nggak nyaman bermain dengan skema yang nggak cocok. Ini nggak ada titik temu, maka dari itu harus dijual, nggak ada pilihan lain. Biarkan Ruben Amorim ini membangun ulang skuad di Manchester United sesuai karakter pemain yang cocok dengan sang pelatih gitu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Sampai saat ini belum ada pembicaraan konkret terkait kepindahan Kobbie Mainoo dari Manchester United. Situasinya masih sama, belum ada klub yang datang dengan tawaran musim panas ini. Ya sebetulnya Kobbie Mainoo ini masih bisa dipertahankan di Manchester United. Jujur aku pribadi masih ingin Mainoo ini bertahan di Manchester United karena dia salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki United saat ini, apalagi dia pemain berkebangsaan Inggris gitu loh. Terus kalau kita bicara rumor yang ada, memang dari kemarin-kemarin kan Mainoo ini masih belum mau memperpanjang kontraknya karena terkendala tuntutan gaji dari sang pemain. Tapi ya di lain sisi kalau dia tetap bersikukuh dengan tuntutannya, yaitu gaji sekitar 180.000 pound sterling per pekan, ya mau nggak mau Kobbie Mainoo harus dijual karena menurutku secara kualitas dia memang sangat potensial. Tapi
hal itu masih belum membuktikan bahwa Kobbie Mainoo layak digaji seperti itu. Apalagi pemain ini masih sangat muda. Tentu dengan adanya keputusan-keputusan seperti ini, itu akan berdampak buruk terhadap pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain muda jebolan akademi. Karena orientasinya sudah bukan prestasi lagi, ya. Orientasinya pasti di gaji, ya. Entah main sejelek apa, yang penting gajinya besar. Inilah yang kelak akan menjadi toksik-toksik di dalam internal Manchester United. Maka dari itu kalau ada pemain-pemain yang masih bersikukuh, ya bersikeras dengan tuntutan gaji yang tinggi saat usianya masih sangat muda, ya mending dijual saja. Toh pemain-pemain lain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, pemain-pemain yang berpotensi menjadi biang kerok di dalam internal Manchester United juga akan dijual. Dan Kobbie Mainoo kalau mindsetnya masih seperti itu, ya nggak apa-apa, jual aja. Toh di dalam skema Ruben Amorim dia masih cukup survive, menurutku masih belum menemukan posisi yang pas dan sesuai dengan karakteristik dari Kobbie Mainoo. Memang sulit ya kalau kita bicara soal situasi di bursa transfer ini, karena ya kondisi Manchester United yang sedang tidak baik-baik saja, menjalani musim yang sangat buruk, akhirnya berdampak terhadap minat pemain-pemain lain untuk datang ke Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.